Bagaimana membangun bisnis fashion dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Hana Farid, Chief Community Officer dari hijab.com. Selamat siang, selamat datang di Kompas Bisnis. Tapi kalau misalnya yang paling ingin ditanyakan, kami juga masih mengundang Anda ya bergabung di nomor telepon kami 02153661222 dan juga 02153660500 untuk bergabung juga bertanya-tanya kepada Mbak Hana langsung ya. Mbak Hana, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah modal dari hijab.com ini berapa sih, kan di bawah 10 juta rupiah, berapa angkanya? Oke, modal dari hijab.com yang pasti kita nggak bisa sebut angkanya, tapi kita memulai dengan membangun komunitinya dulu yang kuat. Jadi memang dari awal Hijab berkomitmen untuk bekerja sama dengan para brand untuk sama-sama memajukan industri fashion gitu. Jadi kita tidak memproduksi barangnya sendiri, tapi kita menjual barang-barang dari para desainer. Tapi kalau misalnya kita bicara untuk membangun bisnis hijab.com ini di bawah bisnis online fashion, perlu biaya, apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Yang pertama apa? Oke, untuk memulai bisnis fashion itu luas banget. Fashion muslim juga ternyata tidak semengerucut itu. Jadi kita harus tahu market mana yang ingin kita tuju, pasarnya. Pasar fashion muslim juga ada macam-macam. Ada pasar fashion muslim yang senangnya harus ada riset dulu berarti. Harus ada riset atau lebih ke ngobrol sama teman-teman. Jadi pasar market fashion muslim yang seperti apa yang mau kita tuju? Apakah marketnya anak muda? Apakah marketnya ibu-ibu yang apakah bentuk fashionnya lebih casual atau yang syar'i atau yang abaya? Itu jadi banyak banget kategorinya. Banyak sekali kategorinya. Tentunya untuk memulai bisnis ini ada trial error. Bagaimana caranya trial error ini tidak menelan biaya yang cukup banyak gitu biasanya? Kalau gitu pastikan aset promosi atau materi-materi promosi yang digunakan itu tidak dikenai biaya. Misalnya saja gratis. Sosial media itu gratis kan? Instagram, Facebook, Twitter semua bisa dimanfaatkan. Jadi sesuaikan dengan market yang mau kita tuju. Misalnya anak muda, Instagram. Pasti misalnya luar kota, misalnya Facebook gitu. Kalau misalnya yang lebih profesional mungkin BBM. Gitu. Jadi itu semua disesuaikan dengan marketnya kita. Market yang mau dituju yang seperti apa. Itu yang kedua. Ketiga harus paham betul sama harga pasar dan bagaimana mendapatkan barang-barang dengan harga yang murah. Jadi kalau di bawah 10 juta saya bisa bilang mungkin yang paling pas memulai industri fashion dari mulai kerudung dulu. Kerudung, itu terlalu karena cukup murah ya itemnya. Jadi material kerudung yang seperti apa yang mau kita pakai, boleh research dulu ke toko kain, boleh research dulu mau yang bentuknya seperti apa. Kalau kita mau kaitkan juga kan banyak tren memakai hijab sekarang bukan hanya kurun waktu 1-2 tahun ini ya. Kalau kita lihat artis-artis juga banyak sekali yang beralih menggunakan hijab. Ini jadi salah satu peluang juga. Menurutku peluang bisnis iya, tapi juga ini ada lebih ke depan lagi ada beban tanggung jawab ya. Jadi semakin banyak yang pakai jilbab justru tanggung jawab kita untuk tetap memberikan image berjilbab yang positif. Karena setelah berjilbab kita tentu akan dikaitkan dengan tagline juga ya. Iya. Modern dan juga bisa dipadu-padankan. Ini mungkin salah satunya adalah contoh yang digunakan oleh Mbak Hana sendiri. Selain itu kalau misalnya kita bicara soal strategi pemasaran, ada tips-tipsnya nggak nih Mbak Hana? Nah itu strategi pemasaran, manfaatkan teknologi. Jadi sekarang udah canggih ya. Udah canggih semua. Jadi teknologi itu memudahkan kita untuk menjangkau semua orang, market di luar Jakarta. Itu jadi bersahabatlah dengan teknologi. Kalau misalnya ibu-ibu yang aku gaptek, kalau gitu coba kenalan sama yang masih muda. Nah ini bisa dilihat nih ya tampilan dari websitenya. Ini kalau nggak salah baru per Januari kemarin. Per Januari 2016 ada free shipping worldwide ya. Ini banyak juga kalau misalnya kita lihat. Banyak sekali yang tertarik menggunakan hijab tapi nggak tahu sebenarnya mau seperti apa. Ini juga dimanfaatkan tentunya dari hijab.com. Nah kalau kita lihat ini adalah tips bisnis fashion dari seorang Hana Farid. Yang pertama boleh dijelaskan? Jadi yang pertama tadi pahami market ya. Jadi mau marketnya ibu-ibu yang berjilbab syar'i atau mau marketnya anak muda baru lulus kuliah yang masih emang masih suka turbanan atau jilbab seperti saya atau yang pengen bergaya seperti anak muda gitu. Nah kalau misalnya di tengah jalan kita mau memperluas market atau mempersempit market bisa nggak? Bisa, nanti itu tergantung di poin kelima. Jadi pertama pahami marketnya, biasanya sih paling enak
kita mau menjangkau market yang paling mirip sama kita. Jadi gampang mengertinya. Iya, mengerti kita maunya apa, kebutuhannya seperti apa. Lalu saluran promosi yang tanpa biaya tadi sosial media. Yang ketiga memahami tadi material yang murah seperti apa. Jadi harus banyak-banyak survei, browsing atau cek pasar. Dan kerudung itu adalah alat yang paling murah karena ongkos produksinya kecil, gamblingnya kecil dan nanti bisa bermain dengan harga sale. Terus bersahabat dengan teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang soalnya kalau misalnya kita katakan orang sekarang lebih ingin belanja dengan gampang gitu ya, bayar juga sekarang sudah gampang, kemudian juga cuma melihat dari gawai, dari gadget saja sudah bisa pilih-pilih. Itu yang jadi target kita juga. Betul, karena pengguna handphone 2 kali lebih banyak daripada jumlah penduduk di sini. Wow, kadang-kadang ya. Jadi memang itu market yang harus kita manfaatkan. Dan ketika sudah bisa menjangkau market, kita harus dekat sama marketnya kita, harus dekat dengan konsumer, sering tanya-tanya. Jadi seringnya tahu produk dari mana. Itu ada di website. Di poin kelima. Dibuat di website sendiri, ada bagiannya sendiri. Kalau membuat website mungkin bagi industri yang baru biasanya itu takut ya. Karena harus adaptasi dulu. Sosial media itu yang benar-benar saluran promosi yang Instagram banyak pertama. Sekali ya tentunya. Instagram, Facebook, Twitter atau mungkin WhatsApp Messenger atau mungkin BBM tadi gitu. Jadi tergantung market mana yang mau dituju. Bahana kalau tadi kita bilang Instagram banyak sekali kan selebgram gitu ya. Selebgram itu sebenarnya efektif nggak sih untuk membantu kita untuk promosi? Tergantung lagi. Semua tergantung. Jadi pertama tergantung apakah kita punya budgetnya atau enggak. Karena beberapa selebgram itu sudah dikenai biaya. Kedua. Kalau pakai teman kita yang jadi artis bisa boleh, dong? Boleh. Kalau misalnya ternyata dia mau tanpa biaya. Tapi sekarang selebgram sudah dikenai biaya dan harganya juga semakin tinggi. Jadi manfaatkan teman-teman, manfaatkan word of mouth. Dan kalau misalnya untuk kedepannya bisa memanfaatkan market-marketnya kita. Sudah jadi ada user-usernya. Yang bergabung juga bersama kita di line telepon sudah ada Mbak Dame dari Jakarta. Halo. Halo, selamat siang. Saya mau tanya sama Mbak Hana, kalau misalnya modalnya di bawah 10 juta. Nah, kita gimana ya Mbak bisa memastikan bahannya tetap bagus, terus konveksinya juga nggak molor-molor gitu, tepat waktu, kayak gitu. Jadi kita juga efisien modal gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dame dari Jakarta. Gimana tuh Mbak Hana? Kalau aku merasa Indonesia itu tempat beli kain banyak banget ya. Murah-murah ya. Jadi itu bisa sangat dimanfaatkan dan kita bisa sedikit eksplor material kerudung itu macam-macam. Mulai dari bahannya katun, bahannya silk, bahannya chiffon. Tergantung acara ganti lagi kerudungnya gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan lagi kalau misalnya kita mau mentargetkan market yang senang berjalan casual, senangnya baju-baju casual. Easy to wear lah ya. Berarti pasti yang easy to wear. Kalau mau mentargetkan yang lebih resmi pasti silk. Jadi cari material-material yang berbahan silk gitu. Nah sudah juga ada bergabung bersama kita siang hari ini ada Mbak Devi di Jakarta. Selamat siang Mbak Devi. Halo, selamat siang. Gimana Mbak Devi? Iya, baik kabarnya. Ya, boleh ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Hana langsung mungkin? Iya, saya tuh ngefans banget sama Mbak Hana, saya follow Instagramnya, jadi kayak ngelihat di TV ini kayaknya ini seneng banget. Sudah belanja gitu. Mungkin di hijab.com? Udah, aku udah beberapa kali belanja di hijab. Apa yang mau ditanyakan Mbak Devi? Ya, mungkin aku mau tanya sama Mbak Hana. Tadi kan dibilang katanya Instagram adalah salah satu yang penting gitu sosial media untuk meningkatkan penjualan. Itu apa aja sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan Instagram untuk brand fashion kita? Baik. Terima kasih Mbak Devi dari Jakarta. Terima kasih Mbak Devi untuk pertanyaannya. Jadi Instagram menurut aku sosial media yang paling berguna, yang terutama untuk bidang fashion dan fashion muslim. Yang bisa dimanfaatkan kita harus tahu benar apa yang bisa kita maksimalkan dari Instagram. Sekarang ada hashtag, sistem hashtag itu manfaat banget. Gampang dicari. Yes, untuk gampang dicari. Kedua, pastikan kalau Instagram itu fotonya harus bagus. Jadi pencarian angle-nya, fotonya mau diambil di mana, itu juga penting harus dipikirkan gitu. Yang ketiga, manfaatkan hashtag dan juga sekarang ada sistem seperti live chat.
Snapchat-nya seperti ada Instagram. fitur baru selain fitur dari baru itu Snapchat dimanfaatkan. Bagaimana cara bekerja company-nya atau keseharian company dan bagaimana kalian menjual barang-barangnya, itu kayaknya harus dimanfaatkan sih. Nah, yang terakhir nih untuk memotivasi untuk juga tadi tips-tips sudah disampaikan untuk penonton Kompas Bisnis, apa yang disampaikan nih Mbak Hana terakhir? Yang pasti pertama, untuk memulai satu usaha itu tidak ada yang mudah. Jadi jatuh bangun itu harus siap-siap, mau dimulai dengan modal yang sekecil mungkin sampai yang sebesar mungkin, sebenarnya yang terutama itu adalah mental untuk jatuh bangun. Jadi jangan pernah takut untuk maju, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau misalnya selama ini belum bisa pakai gadget, kalau gitu coba pakai gadget. Kalau misalnya selama ini nggak pernah marketing, bidang marketing atau nggak pernah bersosialis sama orang, kalau gitu coba juga. Jadi challenge diri kita masing-masing untuk mencoba sesuatu yang kita tidak biasa. Baik, terima kasih Mbak Hana Farid selaku Chief Community Officer dari hijab.com.